Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin film horor Hollywood yang baru aja tayang ya minggu ini. Judulnya adalah The Pope's Exorcist. Ini adalah film terbaru dari sutradara Julius Avery ya. Dia ini dulu pernah bikin film yang menarik menurut gue, judulnya Overlord. Lu coba deh nonton itu, film tentang Nazi tapi zombie gitu dah. Seru pokoknya, filmnya brutal dan seru gitu. Dan sekarang dia bikin lagi film horor dengan tema yang sangat klasik ya di film Amerika, yaitu tema Exorcist, dan dibintangi oleh Russell Crowe. Ini adalah film horor doi pertama guys, gokil. Jadi agak menarik nih, apakah film The Pope's Exorcist ini akan memberikan sesuatu yang beda? Nah itu pertanyaannya ya. Film ini tuh bercerita tentang kisah hidupnya Gabriel Amort ya. Doi itu adalah seorang imam besar di gereja Katolik Roma. Dia itu jadi kepala eksorsis Vatikan, dan film ini emang berdasarkan buku yang dia tulis, judulnya An Exorcist Tell His Story. Jadi setelah gue baca juga, Gabriel Amort ini emang orang penting ya di Vatikan, karena dia ini adalah seorang eksorsis yang benar-benar menyuarakan opininya gitu bahwa eksistensi iblis itu ada. Dan itu menarik karena di film ini diawali dengan satu kalimat, ketika orang melupakan adanya iblis, disitulah iblis akan senang. Gitu kalau nggak salah ya, kurang lebih intinya kita sebagai manusia tidak boleh lengah begitu kali ya. Dia juga tidak melupakan apa yang namanya penyakit mental gitu ya, yang mungkin orang kadang salah artikan dengan yang namanya kerasukan. Makanya opening film ini menarik menurut gua, karena dia mengeksorsis satu orang pria gitu, dan dia melontarkan banyak pertanyaan menarik. Kalau lu iblis, kenapa lu nggak merasuki langsung aja uskup besar gitu, pendeta agung yang lain, kenapa lu merasuki orang biasa dan lain-lain gitu. Jadi itu kayak pertanyaan remeh-temeh, kayak pertanyaan nantangin, tapi sebenarnya dia lagi ngetes gitu, apa bener orang ini kesurupan atau cuman emang kebawa-bawa doang gitu ya, berhalusinasi atau emang delusi atau apa gitu namanya. Jadi itu menarik sih. Itu yang mungkin kadang kita lupakan ya. Di Indonesia tahu sendirilah, banyak ya yang ngerasa bisa begini, bisa begitu, bisa lihat ini, bisa lihat itu, tapi harus reality check cuy. Seorang imam gereja Katolik Roma pun meskipun percaya seperti itu, tapi dia tidak melupakan yang namanya logik, yang namanya hal-hal medis gitu kan. Itu tuh tetap harus ada perbandingannya gitu. Tidak semua fenomena lu langsung pukul rata, wah ini fenomena supernatural dan lain-lain. Jadi menarik sih pola pikirnya Gabriel Amort ini, dan itu tergambarkan dengan baik ya di opening film ini. Ceritanya ada keluarga yang baru aja pindah ke sebuah biara tua di Spanyol gitu, dan keluarga ini tuh terdiri dari satu ibu dan dua anak ya. Jadi ceritanya single mother gitulah, dan dia pindah ke biara itu karena terpaksa gitu, karena itu adalah warisan dari mendiang suaminya yang udah meninggal 1 tahun lalu. Setelah mereka tiba di sana, mereka menemukan hal-hal aneh, dan akhirnya anak yang paling kecil yang cowok kerasukan. Disitulah si ibu ini bingung mau diapain nih anaknya, karena setelah dibawa ke rumah sakit nggak bisa, dan akhirnya dia minta tolong pendeta, dan salah satu pendeta itu minta tolong juga ke Italia, ke Roma, ke Vatikan. Datang deh Gabriel Amort, dan dia melakukan hal yang sama persis seperti di opening film ini, ngetes bener nggak ini kerasukan atau cuman emang orang lagi sakit aja gitu. Dan setelah dites, dia baru deh percaya, oh ini orang bener kerasukan. Dan disitulah ceritanya dimulai gitu. Pertama-tama gue pikir film ini bakal kayak film yang emang nyeritain biografinya Gabriel Amort ya. Tapi setelah gue nonton filmnya, karakter Gabriel Amort di sini seru gitu. Russell Crowe di sini memerankan Gabriel Amort yang ternyata tidak seserius itu gitu. Dia itu suka bercanda, dan ya maksudnya omongannya itu nggak selalu harus serius, dan sosoknya itu santai gitu. Apalagi di sini Gabriel Amort naik Vespa kan kemana-mana, asik, itu seru banget sih itu. Kayak Kodrat, Kodrat kan naik motor gede ya, Ustadz. Nah ini kebalikannya, ini naik motor Vespa melintasi alam untuk mengunjungi pasien berikutnya. Jadi kayak oke gitu. Ada karakterisasi yang unik lah dari karakternya Gabriel Amort ini, meskipun gue nggak tahu apakah benar gitu ya di kehidupan nyatanya Gabriel Amort sesantuy itu gitu. Kalau bukan Russell Crowe yang main, kayaknya film ini bakal jadi film eksorsis yang generik asli, yang kayaknya mudah dilupakan gitu aja gitu. Maksudnya nggak ada yang spesial banget, karena jujur aja secara cerita film ini nggak menawarkan hal yang baru sih. Eksorsis yang konvensional aja gitu, tapi si Julius Avery kayak ngebungkus karakter dia ini mungkin lebih mirip kayak superhero ya, atau mungkin bisa dibilang Konstantin tapi versi low key gitulah. Jadi yang nggak heboh-heboh banget gitu, tapi dia punya gitu skill, kekuatan untuk mengusir iblis dengan gaya yang keren. Dan seperti biasa ya, film-film bertema eksorsis itu selalu bisa ngasih perdebatan gitu soal iman, karena di sini Gabriel Amortnya harus menghadapi iblis
iblis yang tahu dosa-dosa masa lalu orang-orang yang menghadapi si iblis ini gitu ya. Jadi dia kayak berusaha merecall lagi apa sebenarnya dosa gua dan apakah itu gitu yang mendefinisikan dirinya yang sekarang gitu. Itu menarik kan, itu kayak perdebatan-perdebatan atau konflik batin lah yang ada di karakter utama gitu. Jadi karakternya itu tidak satu dimensi ya, dan Russell Crowe berhasil gitu menggambarkan karakter Gabriel Amort jadi karakter yang likable gitu sepanjang film. Itu mungkin yang jadi nilai plus orang betah nonton film ini sampai habis gitu. Sementara kalau kita ngomongin karakter lain sih sebenarnya bener-bener karakter sampingan, supporting yang kata gue juga nggak begitu berpengaruh banyak ya, maksudnya nggak ngasih kedalaman, gak ngasih simpati lebih gitu. Terutama karakter si keluarga ini gitu ya, si ibunya dan dua anaknya ini kayak di awal di set mereka ini keluarga yang lagi nggak akur gitu kan, punya banyak trauma, tapi itu semua cuma kelihatan di awal doang gitu. Hal-hal itu tuh kayak nggak ada aja menuju akhir gitu, kayak hilang aja. Hal-hal itu tuh nggak diulik lagi ya, karena emang fokusnya ke Gabriel Amort ini. Yang gue suka sebenarnya lebih ke banter antara si Gabriel Amort sama si iblis ini ya. Mereka ini saling mencaci maki dan itu bagus sih. Menarik lah ngelihat mereka beradu mulut gitu, meskipun ya nanti di babak 3 film pertarungan Gabriel Amort dan iblis Asmodeus namanya ya. Ternyata iblis itu adalah anak buahnya Lucifer gitu. Dan itu menarik sih karena dulu katanya ada 200 malaikat yang jatuh ke bumi yang nanti jadi iblis ya. Si Asmodeus ini salah satunya. Jadi sisanya 199 lagi. Nah, itu tuh sebenarnya potensi sih untuk jadi sequel film ya. Jadinya kayak Konstantin bener. Anyway, babak 3-nya itu ya diakhiri dengan shout out seperti biasa lah ya. Gabriel Amort dan teman pendetanya melawan iblis itu dengan membacakan banyak ayat-ayat gitu kan. Ya pada umumnya film eksorsis lah. Emang gak ada yang terlalu spesial banget klimaksnya, tapi cukup lah untuk menutup ceritanya gitu. Meskipun gue akuin kayaknya di babak 2 film itu agak-agak draggy ya, lambat. Karena emang film ini tidak jor-joran soal eksorsis sih dari awal sampai akhir. Actionnya justru di awal sama di akhir menurut gua gitu. Di tengah-tengah itu lebih kayak tadi konflik batin aja gitu antara karakter utama si iblis dan karakter pendukungnya, dan itu mungkin bakal membosankan sih ya bagi sebagian orang yang emang expect film ini adalah full horror eksorsis yang seru gitu, yang banyak gelutnya gitu antara pendeta dan juga iblis. Nggak juga sih, belum ada sesuatu yang beda banget, tapi sedikitnya ini bisa ngasih lihat gitu gambaran seorang eksorsis Gabriel Amort yang emang sudah terkenal gitu dan sudah legendaris di Vatikan. Dan ya setidaknya lewat film ini kita bisa tahulah sedikit gitu ya gimana cara dia mengeksorsis, meskipun gua nggak tahu balik lagi apakah ini benar-benar pure gambaran sesungguhnya karakter Gabriel Amort atau emang ditambahin lagi bumbu biar lebih seru aja jadi film. Tapi kalau mau gua kasih skor untuk The Pops Exorcist ini ya 7 deh, kurang lebih generik gitu sama dengan film-film tema eksorsis sebelumnya, tapi gua masih mengapresiasi beberapa detailnya sih yang si Julius Averi lakukan di film ini. Contohnya penggunaan bahasa ya, itu menarik karena ya emang ceritanya adalah seorang eksorsis dari Itali gitu. Jadi dari awal pun Russell Crowe ngomongnya Itali, nanti ada ngomong bahasa Inggris, kita ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi gue suka tuh detail-detail yang menurut gue sama Hollywood itu udah mulai dilupakan ya, karena Hollywood itu sering settingnya di mana gitu di luar Amerika atau apa, tetap aja ngomongnya sama bahasa Inggris. Di sini sih untungnya enggak gitu, jadi itu bikin gue nyaman nontonnya. Oh ya oke. Mungkin kalau detail itu nggak ada ya mungkin bisa di bawah itulah. Tapi silakan kalian coba nonton aja film ini ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian suka film dengan tema eksorsis seperti ini? Atau kalian punya film tema eksorsis favorit? Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Dan kalian juga bisa follow Cinecrip lewat IG, Twitter, TikTok. Dan kalian juga bisa dukung Cinecrip ya lewat Saweria, ada linknya di bawah. Atau Super Thanks, bisa di bawah video juga. Oke, kalau kayak gitu menuju lebaran karena filmnya sudah mulai sedikit, kita nantikan ya film apa lagi yang akan keluar di minggu-minggu ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.